Ya. Selamat pagi semua. Pagi, Pak. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Baik anak-anak, seperti biasa kita sebagai umat Tuhan, maka sebelum kita mulai aktivitas kita, apa yang biasa kita lakukan? Berdoa. Menyanyi dan berdoa. Berdoa. Kenapa kita harus menyanyi dan berdoa? Apa itu? Karena Tuhan sudah mengasihi Kita. maka kita wajib mengucap syukur. Syukur. Cara berdoa. Berdoa. Untuk pagi hari ini siapa yang memimpin kita di dalam doa? Ya, silakan. Kami silakan memimpin kita di dalam doa. Silakan. Baik kawan-kawan, sebelum kita berdoa, mari kita bernyanyi judul Dalam Yesus diganti Jaya. Dalam Yesus kita bersahabat. Dalam Yesus kita bersahabat. Dalam Yesus kita bersahabat. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersahabat. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas pertolongan pada hari ini dan perjalanan sampai di tempat sekolah ini. Ya Tuhan, berikan akan kesehatan, kepintaran dan juga kebaikan ya Tuhan, supaya kami bisa belajar dengan baik. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, hari ini sebelum kita meneruskan materi atau pelajaran kita pada hari ini, Bapak akan mengajar bagi kalian semua. Nah, coba diperhatikan, dengarkan baik-baik namanya masing-masing atau ada teman yang belum hadir. Nah, kalau ada nanti yang beritahu ya. Yang pertama Amerika Gule, Ane Jaya Gule, Doni Ferdi Gule, Elsiani Gule, Elismin Gule, Hadir Pak. Intan Suci Gule, Hadir Pak. Desti Mariana Gule, Hadir Pak. Motaris Gule, Hadir Pak. Rizka Gule, Petra Daniel Obong Gule, Hadir Pak. Rika Despita Sari Gule, Hadir Pak. Rika Puspita Gule, Hadir Pak. Rika Mei Rizki Gule, Rizki Januar Gule, Hadir Pak. Joshua Saroiman Gule, Hadir Pak. Iman Gule. Pak. Ya, apa baik. Terima kasih. Tadi hari ini ada satu orang teman yang belum Hadir. Kira-kira sudah dengar apa kira-kira alasan dia tidak hadir pada hari ini? Ada yang sudah tahu apa alasannya tidak hadir pada hari ini? Kenapa? Oh, kemarinnya ada hujan kemarinnya. Ada. Ya, inilah resiko kita di pedalaman atau ya di ini ya salah satu kendala-kendala kita. Nah, untuk menghindari hal-hal tersebut ya jangan melewati hujan ya. Itulah kendala. Jadi hukum kita sudah banyak yang hadir pada hari ini. Kira-kira sudah siap kalian belajar hari ini atau belum? Sudah. Coba diperhatikan tempat duduk kalian masing-masing. Ada yang salah atau ada sampah-sampah ya. Perhatikan dulu, perhatikan baguskan dulu tempat
Terus ini, bagus. Nah, itulah diserahkan batu ini. Nah, sudah ya. Nah, sampahnya buang. Nah, baik. Seperti biasa, ya. Sebelum lagi kita meneruskan aktivitas kita pada hari ini, adalah kita coba menyanyikan sebuah lagu wajib nasional, ya. Kenapa kita harus menyanyikan juga lagu wajib nasional? Karena sebagai untuk mengingat jasa para pahlawan. Kita sebagai warga negara Indonesia, maka kita wajib, ya, kita wajib itu terus mengingat jasa-jasa para pahlawan kita terdahulu, karena kita sampai pada detik seperti ini karena jasa para pahlawan. Nah, jadi untuk mengingat jasa para pahlawan kita, maka mari kita coba menyanyikan lagu wajib nasional yang berjudul Garuda Pancasila. Motaris, baik teman-teman. Ya. Lagu wajib nasional. Berdiri semua, berdiri. Ya, berdiri dan tepuk tangan. Tiga, ya. Tadi kita apa judul lagu kita tadi? Garuda Pancasila. Garuda Pancasila. Kira-kira apa yang kalian ingat tentang lagu tadi? Kira-kira dalam Garuda Pancasila itu apa maknanya Garuda Pancasila? Sebagai lambang negara. Sebagai lambang Negara. Garuda Pancasila itu adalah sebagai lambang negara kita, negara Indonesia. Dan Pancasila yang sudah ada di bawah itu sebagai apa? Dasar. Sebagai Dasar. dasar negara Indonesia. Indonesia atau sebagai dasar negara. Baik. Ya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar pada tema hari ini, tema 6, itu menuju masyarakat sejahtera. Menuju masyarakat sejahtera. Pada pembelajaran ke-1, subtema 1, pembelajaran ke-2. Untuk itu anak-anak coba diperhatikan. Capaian-capaian yang harus kita capai dalam pembelajaran ini. Jadi diharapkan nanti anak-anak atau kalian semua dapat mengerti kita, inilah tujuan kita dalam mempelajari pembelajaran kita pada hari ini. Nah, coba diperhatikan, inilah tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang pertama, melalui kegiatan membaca di PowerPoint, siswa dapat menentukan perkiraan informasi dan kata kunci yang terdapat pada teks non-fiksi dengan tepat. Yang kedua, melalui kegiatan membaca teks bacaan, siswa dapat menganalisis informasi yang diperoleh di dalam teks bacaan dengan tepat. Yang berikut, melalui kegiatan diskusi kelompok. Nah, nanti kita akan melaksanakan diskusi kelompok. Nah, dalam diskusi kelompok, maka siswa mampu menunjukkan kata kunci yang terdapat dalam sebuah teks bacaan dengan benar.
nanti kita akan melakukan beberapa bacaan, membaca teks, maka di situ nanti kita akan bisa mampu menentukan kata kunci dari teks bacaan yang kita baca tersebut. Kemudian yang kelima, melalui pengamatan pada gambar. Nah, di sini nanti kita akan memperhatikan beberapa gambar, kita amati, maka siswa dapat menentukan ciri-ciri pubertas laki-laki dan perempuan. Melalui pengamatan gambar, siswa dapat membandingkan ciri-ciri masa pubertas laki-laki dan perempuan. Kemudian, melalui kegiatan diskusi kelompok, siswa dapat mempresentasikan pengaruh perubahan fisik anak laki-laki dan perempuan. Berikut dengan kegiatan menyanyikan lagu Aku Cinta Lingkungan, siswa mampu menjelaskan interval lagu dengan percaya diri. Dan terakhir, melalui kegiatan diskusi, siswa mampu menyanyikan sebuah lagu dengan interval nada dengan tepat. Jadi inilah capaian pelajaran kita yang akan kita laksanakan pada hari ini. Oleh karena itu, mungkin anak Bapak sudah siap untuk belajar. Nah, sebelum kita teruskan, kira-kira ada kelemahan-kelemahan, ada yang sakit, ada masalah dalam sekarang sebelum kita meneruskan pelajaran? Iya. Jadi tidak ada kendala untuk melanjutkan belajar. Nah, jadi anak-anak coba diperhatikan, kita masuk pada kegiatan kita, maka coba diperhatikan. Nah, anak-anak, inilah coba perhatikan gambar yang ada di layar ini. Coba diperhatikan baik-baik gambar di atas ini. Ya, ada beberapa gambar yang tampak. Apa kelihatan di sana? Bisa lihat di atas dulu? Bisa. Nah, Bapak akan beri waktu selama 1 menit untuk memperhatikan gambar tersebut. Coba perhatikan apa saja kegiatan-kegiatan di dalam gambar tersebut. Ya. Nah, sudah? Sudah diperhatikan gambarnya? Sudah. Nah, dari gambar di atas, kira-kira apa kegiatan pada gambar tersebut? Siapa yang tahu apa kira-kira kegiatan dari gambar di atas ini? Apa dong, Bu? Membersihkan lingkungan. Ada kegiatan? Ya, ada kegiatan yang membersihkan lingkungan. Kemudian apa lagi kegiatan? Apa lagi kegiatannya? Ada orang yang bergotong royong. Kemudian apa lagi kegiatan-kegiatan, Bu? Menanam bunga. Ada juga orang yang sedang menanam bunga. Betul. Apa lagi? Bayar pajak. Ada juga, bagian gambar yang ketiga itu adalah orang yang sedang membayar pajak. Orang yang sedang membayar pajak. Bapak tanya dulu, kenapa kita harus membayar pajak? Hah? Karena membayar pajak itu adalah kewajiban. Maka di sini ada orang yang membayar pajak. Nah, kira-kira contoh dari pajak yang harus kita bayar ini adalah ada. Contohnya, apa kira-kira? Pajak kendaraan, apalagi pajak rumah, ada lagi pajak bumi. Maka itulah kewajiban kita harus bayar. Dan itulah yang disebut dengan pajak. Kemudian, apalagi kegiatan yang berikut dari gambar ini? Ronda malam. Betul sekali, ronda malam. Kenapa? Apa itu ronda malam dulu? Bapak tidak tahu. Kegiatan untuk menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan.
tepuk tangan semua. Ini anak-anak Bapak ini sudah pintar semua, ya sudah hebat-hebat ya. Ini hanya tampilan sementara. Saya yakin ini kalian sudah paham, ya sudah paham. Jadi dari gambar pertama tadi ada yang sedang membersihkan lingkungan, ya kebersihan lingkungan. Ada orang yang bergotong royong. Jadi untuk juga membersihkan lingkungan ini bukan hanya satu orang, bukan hanya satu orang, harus bergotong royong. Bergotong royong adalah bekerja bersama-sama. Karena kalau bergotong royong, pekerjaan cepat apa? Cepat selesai dan mudah untuk dikerjakan. Itu ya fungsinya atau tujuan untuk melakukan gotong royong. Jadi tadi juga ada yang menanam bunga, ya itu supaya lingkungan bersih dan indah. Jadi tadi membayar pajak, ya itu adalah kewajiban kita kepada negara. Ya, tadi sudah disebutkan bahwa pajak yang harus kita bayar itu adalah contohnya ada pajak kendaraan, ada pajak bumi dan bangunan, ya, apalah saja kita harus berikan itu. Namun bukan juga kita harus kasih ke negara. Hasilnya nanti akan kembali ke kita melalui pembangunan. Ya. Kalau kita sudah aktif, sudah berpartisipasi membayar pajak, maka pemerintah akan mengelolanya menjadi pembangunan. Baik. Setelah anak-anak coba diperhatikan, ambil bukunya masing-masing, ambil buku kita masing-masing, dan silakan diperhatikan. Coba kita hari ini membaca. Ini adalah sebagai literasi kita, adalah kebiasaan-kebiasaan kita untuk melakukan membaca, ya. Dan ingat, ya, sebelum kita membaca, sebelum kita melakukan literasi membaca, maka ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam membaca. Apa saja kira-kira hal-hal yang harus diperhatikan kalau kita membaca? Apa kira-kira? Kita harus memperhatikan isi. Apa lagi? Kata kunci. Betul sekali, ya. Dan kalau kita membaca, suara kita juga harus apa? Harus besar dan harus jelas. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan kalau membaca. Tanda-tanda baca itu yang penting, ya. Lafal dan itu nasi, ya. Lafal kita kalau kita membaca harus jelas. Nah, coba diperhatikan teks bacaan kita di sini, ya. Nah, nanti coba diperhatikan dulu. Maka satu-satu nanti kita akan membaca ke depan. Apa siap? Siap untuk membaca ke depan? Siap. Nah, teks bacaan kita di sini ada 4 paragraf, ya, ada 4 paragraf. Maka kita akan membagi 4 orang untuk membacakan ini secara bersambung. Nah, kira-kira dari paragraf pertama siapa yang bisa atau yang mau tampil untuk membaca? Saya. Nah, silakan berdiri. Coba berdiri dulu. Siap? Karena tadi cuma diperhatikan. Masih nampak atau nampak di situ atau mau dekat di sini? Nah, ya silakan. Kampung Rawajati. Di kampung hijau Rawajati, selain peduli untuk membuat lingkungan hijau oleh tanaman, terlihat juga kesadaran warga yang cukup tinggi untuk andil terhadap pengelolaan sampah yang bijak. Sebuah sentra pengumpulan sampah disediakan di area kampung untuk menampung aneka sampah rumah tangga. Para ibu turut andil
untuk membaca. Untuk paragraf kedua. Untuk paragraf kedua. Nah, sudah. Siapa yang mau membaca? Oke, silakan. Namanya, sebutkan namanya. Andi Nika. Nah, silakan maju. Apa yang dilakukan warga kampung Rawajati terhadap sampah konsumsi? Sampah konsumsi ada yang berupa sampah organik. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup yang terdapat di alam seperti tumbuhan dan hewan serta berbagai hasil olahannya sehingga dapat terurai secara alami. Sampah organik termasuk sampah yang ramah lingkungan. Di kampung Rawajati tidak akan ditemukan gunungan sampah sisa makanan yang menimbulkan aroma tidak sedap. Mengapa demikian? Beberapa warga memiliki lubang bioponik atau lubang resapan di halaman rumah. Sampah sisa makanan setiap hari dibuang ke dalam lubang bioponik dan dibiarkan membusuk di sana. Ketika telah membusuk, sampah-sampah tersebut akan menjadi penyulut tanah sekitar. Baik, terima kasih. Tepuk tangan semua. Ya, kita masih ada. Nah, masih ada 2 paragraf lagi. Siapa yang mau membaca lagi? Ya, siapa namanya? Yosua Saro Imam Gule. Nah, siap. Ada juga sampah konsumsi berupa sampah organik yaitu sampah yang tidak akan dapat terurai oleh bakteri secara alami. Beberapa jenis sampah organik adalah sampah plastik yang kita telah melarang penyebab alami seperti botol kemasan plastik, botol kaca, besi, serta barang tak terpakai lainnya. Warga Rawajati memiliki bank sampah sebagai tempat menyemprotkan sampah-sampah jenis ini. Setiap bibit sampah yang terkumpul akhir disemprot diambil oleh beberapa pengumpul untuk dibawa ke tempat pengolahan akhir. Pengelola bank sampah mengeluarkan daftar harga beli untuk tiap kilogram. Tentu semakin bertambah pula saldo tabungan sampahnya. Selain mengurangi pembuangan sampah, warga pun senang karena memperoleh manfaat dan keuntungan berupa uang dari sampah yang menghasilkannya. Bahkan beberapa anak memiliki tabungan sampahnya sendiri. Mereka berlomba mengumpulkan botol dan kemasan plastik untuk menambah saldo tabungan. Baik, terima kasih. Tepuk tangan semua. Masih ada satu lagi di sini. Siapa yang mau mengakhiri teks bacaan kita? Ya, silakan. Siapa namanya? Rizka Gule. Nah, silakan. Sebagian dari sampah organik juga dibutuhkan warga untuk diolah menjadi aneka kerajinan dan dinilai jual. Vas bunga, alas gelas, dompet, serta tas, gelang cantik dari aneka botol plastik dan kemasan bekas. Kegiatan ini dilakukan oleh beberapa ikut gotong mereka, mengisi waktu, mengurangi konsumsi sampah, dan menambah uang belanja khususnya menjadi hal positif dan bermanfaat bagi warga dan lingkungan. Baik. Terima kasih. Tepuk tangan semua. Ini kawan kita yang sudah mewakili kita untuk membaca. Jadi dari teks bacaan yang sudah kita baca tadi sempat ada yang mengatakan bahwa kalau kita membaca ada hal-hal yang perlu kita perhatikan, ya. Jadi sebelum kita lanjutkan ini, kira-kira dari teks bacaan yang sudah kita baca, apa kira-kira isi dari setiap paragraf ini? Apa kira-kira isi dari setiap paragraf yang sudah dibacakan tadi? Kira-kira
Ada yang sudah bisa? Ya. Apa kira-kira dari catatan yang sudah kamu buat? Kesadaran warga yang cukup tinggi untuk andil terhadap pengelolaan sampah dengan bijak. Nah, kesadaran masyarakat, apa tadi? Kesadaran warga yang cukup tinggi dan untuk andil terhadap pengelolaan sampah dengan bijak. Nah, baik, tepuk tangan semua. Salah inti atau hal yang harus dibahas dalam paragraf pertama, artinya ada kesadaran warga dalam hal pengelolaan sampah. Kemudian pada paragraf kedua, apa kira-kira? Ya, apa tadi Pak Guru? Sampah konsumsi ada yang berupa sampah organik. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup yang terdapat di alam seperti tumbuhan dan hewan serta berbagai hasil olahannya, sehingga dapat teruraikan secara alami. Nah, ya, sampah konsumsi katanya tadi bahwa ada yang berupa sampah organik. Jadi sampah organik itu adalah sampah yang bisa terurai, ya. Ya, contohnya itu berasal dari sisa makhluk hidup seperti tumbuhan dan hewan. Nah, pembusukan itulah yang disebut dengan sampah organik. Kemudian pada paragraf ketiga, apa kira-kira isi dari paragraf ketiga tadi? Nah, kira-kira apa? Ada juga sampah konsumsi berupa sampah anorganik, yaitu sampah yang tidak akan dapat terurai oleh bakteri secara alami. Beberapa contoh sampah anorganik adalah sampah-sampah plastik yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti botol kemasan plastik, botol kaca, besi, serta barang tak terpakai lainnya. Nah, jadi di sini juga selain ada sampah organik, ada juga sampah anorganik, yaitu sampah yang tidak bisa busuk, ya, tidak busuk. Nah, bagaimana itu? Itu juga diolah menjadi kerajinan. Nah, tadi sudah diurai di sini. Apa saja contoh-contoh sampah-sampah anorganik ini? Apa tadi contoh sampah anorganik? Nah, ini ya, seperti kemasan plastik, botol kaca, besi, serta barang-barang yang tidak terpakai lainnya. Nah, ini sampah yang tidak busuk ini atau disebut dengan anorganik diolah menjadi kerajinan dan itu menjadi sumber penghasilan. Ya, maka kalau ada sampah yang tidak busuk atau seperti tadi botol plastik, maka dikubur, jangan dibuang sembarangan. Tadi kita sudah mengingat di gambar pertama bahwa kita wajib memelihara lingkungan. Maka inilah salah satu cara kita untuk memelihara dan merawat lingkungan kita. Ya, kita olah sampah kita. Sampah yang bisa busuk kita simpan menjadi sampah organik, dan sampah yang tidak bisa membusuk disebut dengan anorganik diolah menjadi apa tadi? Menjadi kerajinan. Baik, terima kasih. Pada bagian yang terakhir, apa kira-kira setelah diolah apa menjadi apa nanti? Nah, silakan. Sebagian dari sampah anorganik juga digunakan warga untuk diolah menjadi aneka kerajinan yang bernilai jual. Tas bunga, alas gelas, dompet, serta tas pengantin cantik dari aneka bentuk plastik dan kemasan bekas. Nah, ini ya. Jadi dari hasil kemasan bekas tadi bisa juga menghasilkan uang, ya, bisa menghasilkan uang. Kenapa bisa menghasilkan uang? Karena botol tadi seperti plastik bekas itu dijadikan sebagai kerajinan bernilai sebagai contohnya vas bunga, apalagi alas gelas, apalagi dompet, ya, apalagi. Nah, itu ya, itu kan itu kalau sudah dijadikan itu bisa menghasilkan uang. Baik. Nah, tadi sudah diingatkan
teman-teman tadi ada yang menyebutkan kalau kita membaca yang harus diperhatikan itu adalah isi bacaan. Apa tadi buku? Adalah kata kunci dalam baca. Nah, bagaimana cara kita untuk menentukan atau mengetahui kata kunci dalam sebuah teks bacaan? Nah, untuk itu maka marilah kita perhatikan. Ya, Bapak sudah menyediakan beberapa media pembelajaran kita. Nah, apakah kalian mau melihat bagaimana cara kita menentukan atau mengetahui untuk mengetahui kata kunci dalam setiap bacaan? Mau? Cuma diperhatikannya. Kita Bapak akan memutarkan video pembelajaran kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan belajar cara mudah menemukan kata kunci pada judul dan teks bacaan. Oke, sebelum kita bahas satu persatu, jangan lupa untuk klik like dan subscribe channel YouTube ini ya. Terima kasih. Kata kunci. Kata kunci adalah kata penting yang mencerminkan informasi dari dalam teks dan dapat menjadi pemandu bagi pembaca untuk menebak isi pokok atau informasi yang terdapat dalam teks. Yang pertama adalah mencari kata kunci pada judul bacaan. Judul bacaannya, jadi aktivis peduli lingkungan, bocah ini kumpulkan 650 kg koran bekas. Maka kata kuncinya adalah lingkungan dan koran bekas. Lingkungan dan koran bekas merupakan dua kata kunci yang terdapat pada judul teks. Karena secara umum judul tersebut ingin menyampaikan informasi berupa seorang anak yang memilih untuk menjadi seorang aktivis lingkungan untuk menyelamatkan lingkungan kita saat ini. Adapun cara yang dilakukannya adalah dengan mengumpulkan koran bekas. Dengan menyodorkan kata lingkungan dan koran bekas, pembaca dan pendengar teks tersebut dapat langsung mengetahui inti informasi yang akan mereka terima. Selanjutnya, cara mencari kata kunci pada sebuah paragraf. Yang pertama, carilah kata yang diulang-ulang beberapa kali. Biasanya kata yang diulang merupakan kata kunci karena merupakan kata yang penting dan dibahas di dalam paragraf. Selanjutnya, yang kedua, carilah kata kunci di dalam ide pokok paragraf. Di dalam ide pokok paragraf biasanya memuat kata kunci karena merupakan kalimat yang utama di dalam sebuah paragraf. Yang ketiga, biasanya kata kunci diucapkan kembali, tetapi diganti dengan kata lain dengan maksud agar dapat menghemat kata dan meyakinkan pembaca tentang keutamaan kata tersebut. Contoh mencari kata kunci pada teks paragraf. Yuk kita baca sama-sama paragrafnya. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus peduli terhadap lingkungan. Misalnya ikut membantu membersihkan lingkungan, menjaga keamanan lingkungan, dan mematuhi peraturan yang ada di lingkungan. Apakah kamu sudah mematuhi peraturan yang ada di lingkungan sekolahmu? Kamu hendaknya selalu mematuhi peraturan yang ada di lingkungan sekolah, seperti memakai seragam sekolah sesuai ketentuan, tiba di sekolah sebelum bel tanda masuk berbunyi, menjaga ketenangan dan
ketertiban di lingkungan sekolah, serta membuang sampah di tempat sampah. Sekarang kita cari ya kata apa yang selalu diulang-ulang. Ya, kata lingkungan di sini diulang beberapa kali ya anak-anak. Kata yang diulang-ulang adalah lingkungan. Sekarang kita tentukan ide pokok paragrafnya. Nah, ini dia. Ide pokok paragrafnya adalah sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus peduli terhadap lingkungan. Maka bisa disimpulkan kata kuncinya adalah peduli lingkungan. Mudah kan anak-anak? Nah, anak-anak perlu diingat ya, dalam mencari kata kunci kita harus teliti dan fokus agar tidak keliru di dalam menentukan, dan sebaiknya menentukan kalimat utama atau ide pokok paragraf dahulu agar lebih memudahkan di dalam menentukan kata kunci yang kita cari. Sampai bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Baik. Nah, itu tadi video yang sudah kita lihat, yaitu cara menentukan kata kunci dalam setiap paragraf. Kata kunci itu tadi sempat kita lihat bahwa kata yang diulang beberapa kali, maka itulah yang disebut dengan kata kunci. Kenapa dia harus diulang-ulang beberapa kali? Karena kata itu adalah penting untuk dijelaskan. Ya, tidak semua teks bacaan itu adalah kata kunci. Ya, biasanya itu ada pada awal paragraf. Ya, di situ ada kata-kata kuncinya. Jadi seperti tadi diulang-ulang beberapa kali, maka disitulah kita bisa menentukan maknanya atau yang disebut dengan kata kunci. Baik, apa masih siap untuk dilanjutkan? Siap. Nah, baik. Nah, kira-kira kegiatan apa yang dilakukan di sini? Bernyanyi. Bernyanyi. Ya, sebelum kita lanjutkan, maka kita coba bernyanyi. Siapa yang bisa tahu lagu ini? Ada yang tahu lagu ini? Sudah pernah dengar lagu ini? Sudah. Ya, maka untuk itu kita coba menyanyikan lagu ini dengan mengikuti kegiatan video kita. Aku cinta lingkunganku, ku jaga dan ku sayangi. Bersama ayah ibuku menyirangi tanah bunga. Bersihkan lingkunganku, bersihkan dari sampah. Kata ayah dan ibuku, anak yang pandai cinta lingkungan. Aku cinta taman bunga, ku rawat dan ku sayangi. Bersama ayah ibuku menyirangi taman bunga. Aku cinta lingkunganku, ku jaga dan ku sayangi. Bersama ayah ibuku membersihkan halamanku. Bersihkan lingkunganku, bersihkan dari sampah. Kata ayah dan ibuku, anak yang pandai cinta lingkungan. Aku cinta taman bunga, ku rawat dan ku
Sudah tahu lagunya? Sudah. Aku cinta lingkunganku. Atau kita tinggikan, naikkan sedikit ya tangga nadanya supaya kita semangat. Itu karena ada lagu musiknya tadi maka bisa kita ikuti. Coba lihat bukunya, di situ ada sayap kita. Aku cinta lingkunganku, ku rawat dan ku sayangi. Bisa ya, bisa diambil ya. Ku jaga dan ku sayangi, katanya dan ibuku, ada yang pandai cinta lingkungan. Nah, kita coba ya, coba bernyanyi bersama-sama. Mau berdiri? Ya, coba berdiri dulu supaya rileks kita. Ya, coba berdiri ya. Aku cinta lingkunganku. Ya, tiga ya. Aku cinta lingkunganku, ku jaga dan ku sayangi, bersama ayah ibuku, membersihkan halamanku, bersihkan lingkunganku, bersihkan dari sampah. Aku cinta lingkunganku, aku cinta lingkunganku. Ya, ya, bisa diikut ya? Bisa. Aku cinta lingkunganku. Tiga ya. Aku cinta lingkunganku, ku jaga dan ku sayangi, bersama ayah ibuku, membersihkan halamanku, bersihkan lingkunganku, bersihkan dari sampah. Kata ayah dan ibuku, anak yang pandai jaga lingkungan, bersihkan lingkunganku, bersihkan dari sampah. Kata ayah dan ibuku, anak yang pandai cinta lingkungan. Tepuk tangan semua. Inilah tadi karena kita juga mencintai lingkungan kita, maka kita ada dengan kita di sini supaya kita tidak lupa. Ada silakan dulu ya. Supaya kita tidak lupa, maka syair kita ini dulu harus kita hafal, harus kita pelajari dan ini kita nyanyikan setiap hari ini. Ingat apa kata papa dan mama tadi? Anak yang pandai cinta Nah, lingkungan. inilah maknanya kita menyanyikan lagu ini ya. Anak yang pandai pasti cinta Lingkungan. Nah, dengan tadi kita melihat gambar ya, kita membersihkan lingkungan Kita. baik. Nah, anak-anak, dari materi yang sudah kita pelajari hari ini, maka Bapak akan memberikan LKPD dan yang harus dikerjakan ya. Ada kelompok kita sekarang kalian atau kita harus membentuk kelompok ya. Karena jumlah kita banyak, maka ini kita bagi menjadi 3 kelompok ya. Karena berapa jumlah kita di sini ada 15 orang. Jadi oleh karena kita 15 orang, berapa kelompok bisa kita bagi? 3. Kalau kita membagi 3 kelompok yang 15 orang ini, berapa orang per kelompok? 5 Ada 5 orang. anak ini sudah pintar semua. Nah, jadi untuk itu
di kelompoknya masing-masing dengan anggota kelompok. Nah, jangan dicampur bau. Ini sudah termasuk kelompok 1, ini kelompok 2, dan ini kelompok 3. ya. Nah, silakan. Kalau kerja kelompok bagaimana bentuknya? Seperti ini atau bukan? Bukan. Nah, kalau kerja kelompok itu harus ada disatukan, ya. Dibuatlah kelompok masing-masing. Bukan itu yang diawaskan tadi, ya. Cuma bukan saja kursi ini. Ya, bagus. Ini akan. Nah, ini juga atur kursinya, ya. Atur kursinya, dia sedikit belah ke posisi. Awaskan teman itu sudah lewat, Sini, awas. Jangan masuk kursi. Nah, ini ya, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, coba perhatikan cara mengisinya. Coba perhatikan dia di sini semua, ya, bisa dilihat. Di sini ada nama. Ya, jadi namanya ini ditulis dengan nama kelompok, ya, nama kelompok 1, siapa saja anggotanya, ya, tulis nanti. Kelompok ini juga kelompok 2 dan kelompok 3. Kemudian ada soal-soal di sini yang harus kalian kerjakan, ya. Coba diperhatikan baik-baik soalnya, ya. Coba diperhatikan dan diisi nanti di sini, ya. Maka waktu kita 10 menit sampai 15 menit untuk mengerjakan tugas kelompok ini. Dikerjakan, ya. Nah, coba perhatikan. Kalau kita melakukan kerja kelompok, nah, maka disinilah akan ada penilaian kita, sikap kita dalam kerja kelompok. Apa yang harus Bapak nanti nilai adalah siapa saja yang jujur mengerjakan tugas, yang benar-benar mengerjakan, maka dia akan memperoleh nilai, ya. Maka kelompok yang aktif itu akan memperoleh nilai yang bagus. Maka usahakan, ya, aktif untuk mengerjakannya.
perhatikan dulu. Adakah perbedaan dari gambar ini? Ada perbedaan gambar satu, gambar dua. Ada. Nah, di situ kamu tentukan dan pertanyaannya apa perbedaan pada gambar ini? Tentu bisa kita membedakan. Apa ciri-ciri laki-laki dan perempuan? Nah, ini ada laki-laki, ada perempuan. Apa perbedaan kalian? Baik dalam pakaian, rambut, apa lagi? Apa perbedaan di situ? Kalau perempuan memakai apa? Ya. Apalagi di rambutnya itu. Ya. Apa tidak? Ini semuanya banyak perbedaannya. Lalu sebanyak-banyaknya apa perbedaan yang kamu temukan?
Sudah siap? Sudah. Nah, oleh karena sudah siap, maka setiap kelompok akan mempresentasikan ke depan hasil kelompoknya. Sudah siap semua? Sudah? Nah, coba perhatikan. Siapakah kelompok yang siap maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya? Siapa yang maju? Nah, silakan kelompok 2 dulu, silakan ya. Oke, bentar dulu. Nah, rubah dulu posisinya atau dengarkan saja dulu ya. Kalau ini ya, kita harus saling menghargai dan menghormati. Kalau kelompok yang satu mau mempresentasikan hasil kerjanya, maka kelompok yang lainnya bagaimana? Harus mendengar apa yang dibacakan supaya kita tahu apa hasil kerja mereka. Ya, silakan kelompok 1. Teman-teman, saya akan mempresentasikan hasil kelompok kami dan kelompok 2. Itu 1. Apa yang dimaksud dengan interval lagu? Interval yang dimaksud dengan interval lagu yaitu interval nada adalah jarak antara nada yang satu ke nada yang lainnya. 2. Interval nada yang bernilai 1 dan ada pula yang 1 atau 2. 1/3, 1/3. 2. Apa perbedaan pada gambar di atas? Ada anak kecil, ada orang dewasa, ada perempuan, dan ada laki-laki. 3. Apa ciri-ciri laki-laki dan perempuan? Laki-laki memiliki rambut yang pendek, memakai celana. Perempuan memiliki rambut panjang, memakai rok. Perempuan memakai tudung, laki-laki memakai sepatu. Ya. Baik, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Apakah sudah dengar semua tadi hasil kerja kelompok 1? Sudah. Bagaimana? Ada yang ditanggapi, ada yang kurang dari hasil kerja mereka atau tidak? Tidak. Nah, baik. Sekali lagi tepuk tangan untuk kelompok 1. Jadi tulis nama-nama anggota kelompoknya ya. Kemudian siapa yang lengkap lagi? Kelompok berapa? Kelompok. Nah, silakan hubung kelompok 1. Jadi seperti kelompok yang lain, kalau kelompok yang satu mau tampil, maka kita harus Kita harus perhatikan. Nah, dengarkan baik-baik.
perkenalkan dulu. Baik teman-teman. Baik teman-teman, saya akan membacakan hasil kelompok satu. Satu, apa yang dimaksud dengan interval lagu? Satu, nada adalah bunyi yang beraturan dan memiliki frekuensi tinggi rendah tertentu. Dua, interval. Nada adalah jarak antara nada yang satu ke nada yang lainnya. Tiga, interval nada ada yang bernilai satu dan ada pula yang bernilai setengah. Baik. Nah, jadi nomor 2, masih nomor 2. Dua, apa perbedaan pada gambar di atas? Satu, ada anak kecil. Dua, ada orang dewasa. Pas dan ibu beras Tiga, 1 menit pas. ada laki-laki dan perempuan. Ya, terus dengar. Tiga, apa ciri-ciri laki-laki dan perempuan? Nah, Laki-laki rambutnya pendek dan memakai celana. iya. Perempuan rambutnya panjang dan memakai rok. Saja. Baik, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Jadi yang terakhir tadi adalah untuk kelompok 1, ciri-ciri laki-laki dan perempuan. Tadi laki-laki memakai rambutnya pendek. Nah, siapa lagi kelompok yang belum tampil? Kelompok 3. Silakan maju ke depan. Kelompok 3, silakan tampilkan hasil kerja kelompoknya masing-masing. Teman-teman, saya akan membacakan hasil kelompokan dari kelompok 3. Itu apa yang dimaksud dengan interval lagu? Yaitu nada adalah bunyi yang beraturan demi dan memiliki frekuensi tinggi rendah tertentu. Interval nada adalah jarak antara nada yang satu ke nada yang lainnya. Interval nada ada yang bernilai satu dan ada pula yang bernilai 1/2, 1/3, 1/3. Kedua, apa perbedaan pada gambar di atas? Itu perbedaannya adalah ada anak kecil, ada yang dewasa, ada perempuan, ada laki-laki, ada beda gaya rambutnya. Bagus sekali. Ya. Apa ciri-ciri laki-laki dan perempuan? Yaitu ciri-ciri laki-laki adalah pendek rambut, pakai celana, memakai jam tangan. Ciri-ciri perempuan adalah berambut panjang, perempuan pakai rok, pakai bedak, pakai empi anjing, gelap, tas, lemboy, kutex, memakai kulit. Nah, ini ya tepuk tangan semua. Jadi kelompok 3 dari sudah melengkapi semua untuk ciri-ciri laki-laki dan perempuan tadi. Ada banyak tadi, silakan diulangi dibaca. Kelompok hasil nomor 3. Ciri-ciri laki-laki dan perempuannya. Ciri-ciri laki-laki adalah pendek rambut, pakai celana, memakai jam Nah, tangan. coba dulu. Apakah benar itu laki-laki yang rambutnya pendek? Benar! Jadi kalau laki-laki yang mempunyai rambut panjang itu disebut dengan apa? Disebut dengan jangan ya, maka laki-laki tidak boleh panjang rambut. Jadi yang wajib rambutnya panjang itu adalah hanya perempuan atau cewek. Nah, kemudian apa lagi? Perempuan. Ya, berambut panjang. Apa lagi? Memakai rok. Ini ya, memakai bedak supaya cantik. Nah, apa lagi? Itu lagi anti ya. Apa lagi? Memakai gelang, kalung, sendok, kutex. Nah, memakai tumit. Nah, itulah ciri-ciri daripada perempuan. Nah, berarti kan ini anak. Nah, saya akan coba dulu tentang untuk kelompok. Tadi yang sudah dibacakan itu sudah
bagus dan kelompoknya semua sudah bagus jawabannya, namun dari kelompok 3 melengkapi itu semua, tetapi perlu dengarkan untuk anak-anak perempuan ini tadi sudah banyak dicatat oleh kelompok 3 bahwa perempuan itu harus memakai ini dan itu, ya, seperti bedak, anting-anting, memakai tumit, kalung, gelang. Nah, karena kalian ini ada aturannya juga di sekolah, ya, itu semua walaupun itu pakaian khusus untuk perempuan, maka ada batas-batas pemakaian atau penggunaannya, ya, seperti tadi anting-anting, memakai bedak yang bagus, memakai gelang, memakai kalung, memakai tumit itu tidak juga boleh dipakai di sekolah. Di sini itu ada batas-batasnya. Ya, jadi tidak salah kita rambut atau pendok, ya, pendok. Nah, itu wajib dipakai. Kalau memakai anting-anting itu, ya, jangan. Bisa dipakai tapi jangan bawa anting-anting emas. Ya, tidak boleh itu, ya. Untuk anak-anak sekolah tidak diperbolehkan memakai barang-barang yang berharga, ya, yang bernilai tinggi itu tidak boleh seperti gelang emas, kalung emas, anting-anting emas itu maka tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Ya, karena bisa hilang, jatuh, karena tidak bisa dijaga. Itu bukan tidak boleh dipakai. Jadi khususnya tidak boleh dibawa di sekolah. Apalagi pakai tumit tadi, ya. Kalau pakai tumit itu biasanya dipakai hanya di pesta atau di gereja. Karena di sekolah sudah ada aturan pakaian. Baik, tepuk tangan semua. Jadi nah, silakan atur kursinya masing-masing. Ya, bagus. Atur posisi duduknya masing-masing. Sebentar lagi kita akan mengakhiri pelajaran kita. Nah, karena tadi sudah ada tugas kelompoknya dan sekarang karena sudah selesai presentasi, maka sebagai tugas di rumah kita, karena waktu kita selesai, maka Bapak akan memberikan tugas sebagai tugas di rumah untuk dikerjakan di rumah. Ya. Ini coba lihat, ini terjadi. Ini, ya, satu. Sudah cukup.
lembar LKPD untuk kelompok, silakan dulu dikumpulkan ini. LKPD-nya tadi ya. Bawa sini. Jadi untuk tugas ini di rumah, jadi saya harapkan ini besok dibawa ya, atau hari Senin ya. Untuk dikerjakan di rumah. Baik anak-anak, karena pembelajaran kita sudah banyak yang kita pelajari pada hari ini, maka kesimpulan dari materi yang sudah kita pelajari hari ini, nah inilah kesimpulan yang sudah kita ambil. Silakan dilihat, ini adalah kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, kesimpulannya adalah cara kita mengambil kata kunci tadi, atau apa dulu arti kata kunci. Karena ini adalah penting sekali kita harus mengetahui, yaitu kata kunci itu adalah kata penting yang mencerminkan informasi dari teks dan dapat menjadi panduan, ya, dapat menjadi panduan bagi pembaca untuk menebak isi pokok atau informasi yang terdapat di dalam teks. Kalau kita mengetahui kata kunci di dalam teks itu, maka pasti kita mengerti apa yang kita baca. Kedua, cara mencari kata kunci, contohnya di dalam sebuah paragraf adalah kita harus mencari dulu, meneliti mana kata yang diulang beberapa kali. Nah ini ya, cara mencari kata kunci pada sebuah paragraf adalah kata yang diulang-ulang beberapa kali itu adalah merupakan kata penting dan dibahas dalam paragraf. Yang itu ya. Nah kemudian yang kedua, interval nada. Ya, interval nada, yang pertama ada nada. Nada itu adalah bunyi yang beraturan. Nah tadi kita sudah menyanyi ya, sudah menyanyikan sebuah lagu. Kenapa bisa bagus lagunya? Karena ada nada yang beraturan, ya. Ada frekuensi tinggi dan rendah sehingga menghasilkan nada yang bagus. Kemudian interval nada. Interval nada adalah jarak antara nada yang satu ke nada yang lainnya. Kemudian yang ketiga, interval nada ada yang bernilai 1 dan ada pula yang bernilai setengah. Nah, itulah kesimpulan kita pada hari ini. Nah, baik, pembelajaran kita pada hari ini sampai di sini. Pembelajaran kita, dan seperti biasa, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita ini, kira-kira ada pertanyaan-pertanyaan dari siswa-siswa saya semua? Iya. Tidak ada yang ditanyakan? Iya. Baik, terima kasih. Jadi seperti biasa ya, kita mengakhiri pembelajaran ini, dan sebelum kita mengakhiri, Bapak tanya ini, bagaimana pembelajaran yang kita lakukan pada hari ini? Anak-anak kami, apakah menyenangkan atau tidak? Senang kalian dalam pembelajaran kita pada hari ini? Senang. Kenapa kalian senang? Apa yang membuat kalian senang? Karena sudah melihat tayangan di Video. ya, inilah ini pelajaran kita. Demikianlah pembelajaran yang kita lakukan pada hari ini, dan sebelum kita pulang,
Maka seperti biasa diawali dengan doa dan diakhiri juga dengan doa. Dan sebelum kita pulang, kita mengulang lagi untuk menyanyikan sebuah lagu wajib, ya. Sebuah lagu wajib. Siapa yang mau memimpin kita lagu wajib dulu? Seperti biasa. Seperti biasa kita menyanyikan sebuah lagu wajib. Diawali dengan doa dan diakhiri dengan doa penutup. Siapa yang mau memimpin kita dalam doa penutup? Nah, silakan. Silakan dikumpulkan bukunya dulu. Kumpulkan bukunya, rapikan tasnya, Nah, kita akan sudah. Seluruhnya siap, gerak. Pada panggung kita, hormat. Selamat siang semua.